Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Kembalinya Jerangkong. Kita mulai saja ceritanya. Udara sore menyambut mobil putih yang melaju memasuki pedalaman Jawa. Jalanan mulai menyempit, berganti dengan pepohonan tinggi yang menaungi kiri dan kanan. Di tengah kesunyian itu, tiga sahabat, Rani, Bima, dan Andra, tengah menuju tempat yang sudah mereka sepakati untuk liburan semester, sebuah desa kecil bernama Ngrayudan. Rani membuka kaca jendela, menikmati angin sejuk yang membawa aroma tanah basah. Gila, enak banget tempatnya. Segar. Gak seperti Jakarta, katanya sambil tersenyum. Bima terkekeh. Makanya, liburan itu jangan di mall doang. Sementara itu, Andra fokus pada kamera saku miliknya, mengambil gambar hutan bambu yang merunduk ke arah jalan. Ini bakal bagus buat vlog. Tempatnya masih alami banget. Mereka menyewa sebuah wisma kayu yang berada sedikit terpencil di pinggir desa. Pemiliknya, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo, menitipkan kunci dengan wajah datar namun matanya tampak memperhatikan mereka satu persatu, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tidak jadi. Kalau ada apa-apa, panggil warga ya nak, katanya pelan. Bima hanya mengangguk santai. Iya Pak. Santai aja. Hari-hari pertama liburan berjalan sempurna. Mereka memasak bersama, menjelajah sungai kecil tak jauh dari wisma, bahkan tidur larut hanya untuk bermain kartu sambil tertawa-tawa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang menakutkan. Sampai suatu malam, saat mereka sedang duduk di beranda, Andra menoleh ke arah belakang wisma. Kalian denger nggak? Bisiknya. Rani menegakkan tubuh. Dengar apaan? Seperti suara ketukan. Dari tanah? Bima memutar bola mata. Halusinasi. Namun malam berikutnya, pasti suara binatang. Suara itu terdengar lagi. Ketukan pelan, seperti seseorang memukul-mukul dari bawah tanah. Kali ini lebih jelas. Lebih teratur. Rani mulai gelisah. Kayaknya kita harus bilang ke warga deh. Takut ada kuburan atau apa. Tapi dua sahabatnya menolak. Bima malah tertawa kecil. Kita cek aja sendiri. Biar misterinya hilang. Dan paginya, mereka benar-benar pergi ke belakang wisma. Di antara semak, tanahnya tampak sedikit berbeda, lebih gembur, seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Andra, ambilin cangkul, kata Bima. Serius mau digali? Rani panik. Cuma cek doang. Santai. Dengan beberapa kali ayunan, tanah mulai terkuak. Dan saat cangkul Bima menghantam objek keras, mereka bertiga terdiam. Itu bukan batu. Melainkan batok kelapa yang terikat tali kuno berwarna pucat kecoklatan. Batok itu retak di satu sisi. Dan, yang membuat bulu kuduk berdiri, suara ketukan kecil terdengar dari dalamnya. Udahan. Jangan diterusin. Rani hampir berteriak. Namun Bima dan Andra malah saling pandang dan tertawa gugup. Mungkin ada binatang di dalamnya, kata Andra. Kita buka dikit aja. Mereka mengangkat batok itu. Bima menggoyangkannya pelan, dan suara ketukan berubah menjadi gesekan, seperti tulang menggores kayu. Rani mundur. Aku nggak suka ini. Andra malah menaruh batok itu di kepala Bima sambil bercanda. Bima tertawa keras. Helm anti hantu. Tapi tawa mereka hening secara tiba-tiba saat batok itu bergetar sendiri. Kuat, seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin merontak keluar. Rani menjerit. Buang. Sekarang, Bima kaget dan langsung melempar batok itu ke tanah. Batok itu pecah sebagian, mengeluarkan asap hitam tipis yang cepat menghilang di udara. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Akhirnya Andra menelan ludah. Udah. Kita tutup lagi tanahnya. Lupakan. Mereka menimbun kembali lubang tersebut, berusaha menganggap semuanya hanya kebetulan. Namun malam itu, saat semua kembali ke kamar, Rani merasakan hembusan angin dingin lewat bawah pintu. Dan di kejauhan, entah dari arah mana, ia mendengar suara itu lagi. Bukan dari tanah. Bukan dari belakang rumah. Malam itu, melainkan dari dalam dingin dari biasanya. Rani menggenggam gelang perca di pergelangan tangannya, mencoba menenangkan diri.
Suara dari dalam Wisma membuat napasnya tersengal. Dia menoleh ke jendela, berharap suara itu hanya hewan malam atau akibat kayu rumah yang memuai. Namun suara itu ritmis, terlalu ritmis. Ia memberanikan diri keluar kamar. Lorong terlihat remang. Lampu minyak kecil yang mereka nyalakan di meja tengah bergetar cahayanya seperti dihembuskan sesuatu. Bima? Andra? Panggil Rani pelan. Tidak ada jawaban. Rani melangkah maju. Suara ketukan makin jelas, seperti berasal dari ruang tengah. Saat ia hendak menyalakan lampu, suara pintu kamar Bima terbuka. Rani hampir berteriak. Bima berdiri di ambang pintu, wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ran, suaranya serak. Aku barusan mimpi. Rani menelan ludah. Mimpi apa? Bima memejamkan mata, napasnya tersengal. Ada sosok seperti tengkorak, kurus, tinggi. Berdiri di depan aku. Matanya kosong tapi merah di dalamnya. Dia bilang aku punya hutang. Rani merinding sampai tulangnya terasa dingin. Hutang apa? Aku, nggak tahu, jawab Bima, suaranya goyah. Dia cuma bilang, wayahem bayar, iki giliranmu. Rani mendekat. Mungkin cuma mimpi buruk gara-gara batok tadi. Kita panik, terus ke bawah ketidur. Namun Bima menggeleng cepat. Bukan mimpi biasa. Aku bisa ngerasain dia. Bau asap, suara tulang berderak, dia seperti beneran ada. Dia memegang kepalanya. Bangun pun aku masih dengar dia. Tadi aku dengar suara ketukan, Rani berbisik. Dari dalam rumah. Bima menegang. Ketukan? Ran, dia juga ngetuk-ngetuk di mimpiku. Tiba-tiba pintu kamar Andra terbuka. Andra keluar sambil mengucek mata, tampak terganggu. Kalian ribut banget sih, ia berhenti ketika melihat wajah Bima yang pucat. Lo kenapa? Bima menatap teman-temannya. Kita udah bikin salah tadi. Batok itu, Andra memotong. Kayaknya isinya, udahlah Bim. Kita terlalu tegang. Mau tidur lagi nggak? Namun nada Andra tidak seyakinnya biasanya. Ia juga tampak ragu. Rani menarik napas dalam-dalam. Besok pagi, kita harus bilang ke warga. Kedua pria itu saling pandang. Bima mengangguk tanpa bicara. Andra hanya mendesah. Keesokan harinya. Matahari pagi tidak secerah sebelumnya. Langit tampak seperti ditutupi selapis kabut kelabu. Tiga sahabat itu sarapan dalam diam. Bima hampir tidak menyentuh makanannya. Gue ikut ke warga nanti, katanya lirih. Gue nggak enak badan. Andra menepuk punggungnya. Lo panik. Itu doang. Namun sepanjang pagi, Bima tampak linglung. Ia sering menoleh ke jendela, seolah mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar. Saat siang tiba, Rani memutuskan untuk mencari Pak Wiryo, pemilik Wisma. Tetapi saat mereka menyusuri jalan tanah menuju rumahnya, Bima berhenti mendadak. Ran, kalian dengar gak? Rani berhenti. Dengar apaan? Bima menatap tanah di bawah kakinya. Wajahnya memucat drastis. Getukan dari bawah. Rani dan Andra menempelkan telinga ke tanah. Tidak ada apa-apa. Andra menghela napas. Bima, lu ke bawah mimpi. Udah fokus. Kita. Tiba-tiba Bima menjatuhkan diri berlutut sambil memegangi kepala. Aduh. Suaranya makin keras. Dia bilang hutangnya belum lunas, teriaknya histeris. Rani panik. Bima. Namun saat Rani memegang bahu temannya, Bima menepis dengan ketakutan mendalam. Jangan sentuh aku. Dia marah, dia bilang aku yang membuka dia. Saat itu juga, mereka sadar, ini bukan lagi soal batok kelapa. Ada sesuatu yang benar-benar mengikuti Bima. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Wisma karena Bima terlalu lemah untuk berjalan jauh. Malam kedua teror. Rani terbangun menjelang tengah malam karena suara kursi diseret dari ruang tengah. Ia keluar kamar perlahan, namun ruangan itu kosong. Andra, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Saat ia hendak kembali ke kamar, ia melihat pintu kamar Bima terbuka sedikit.
Dari dalam, terdengar suara bisikan rendah, seperti ada dua orang sedang bercakap pelan. Aku bayar, suara Bima lirih. Rani mendorong pintu. Di dalam, Bima duduk di lantai, menatap ke sudut ruangan yang gelap. Tangannya seperti sedang menyerahkan sesuatu ke udara kosong. Bima. Kamu ngapain? Teriak Rani. Bima menoleh, perlahan sekali, dan Rani menjerit. Mata Bima merah, seakan habis menangis berjam-jam. Namun yang membuat Rani gemetar adalah bekas jari tulang, panjang, kurus, berwarna kehitaman, yang mencengkeram pundak Bima, lalu menghilang begitu Rani melihatnya. Rani, suara Bima bergetar. Dia bilang aku harus bayar, kalau enggak, dia bakal ambil semuanya. Andra tiba-tiba muncul di pintu. Apa yang? Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lampu Wisma mati total. Kegelapan menelan mereka. Dan di dalam gelap itu, suara itu datang lagi. Bukan ketukan. Melainkan derak tulang, bergerak, mendekat. Rani memegang tangan Bima sambil berbisik ketakutan. Ya Tuhan, itu bukan dari Wisma. Tidak ada cahaya dari luar, seakan malam itu menelan semuanya tanpa sisa. Rani menggenggam tangan Bima erat-erat, tangan yang terasa dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang hidup. Suara menyeret dari sudut ruang tamu. Derak tulang itu bukan sekedar suara. Ia disertai bau aneh, campuran asap terbakar dan tanah basah. Bulu kuduk Rani meremang tajam, dadanya sesak. Andra yang berdiri di belakang mereka meraih ponselnya dan menyalakan senter, tangan gemetaran. Cahaya putih bergetar di udara, namun tidak cukup untuk menenangkan suasana. Apa itu? Andra berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Karena di dalam kegelapan itu, mereka bertiga serempak melihat bayangan kabut hitam merayap di lantai, bergerak pelan seperti asap yang memiliki kehendak. Kabut itu berhenti di depan kamar Bima, dan berhenti tepat di kaki Rani. Lari, bisik Bima, suaranya patah. Belum sempat mereka bergerak, kabut itu menebal, lalu dari dalamnya muncul jari-jari panjang kurus yang tampak seperti tulang yang dilapisi sisa daging hitam. Jari itu mencengkeram kaki Bima. Bima menjerit keras. Lepaskan! Lepaskan! Andra berlari menarik Bima, namun kekuatan dari makhluk itu terlalu kuat. Rani menjerit sambil menahan bahu Bima. Jari-jari itu menyeret tubuh Bima ke lantai seperti kain lusuh. Cahaya senter Andra jatuh ke lantai dan mengarah tepat ke kabut itu, menampakkan sepasang kaki tulang yang berdiri di dalam gelap, goyah seperti boneka yang digantung. Tulang-tulang itu bergerak, mendekat. Andra membeku. Gusti, itu apa? Bima menangis ketakutan. Dia yang dari mimpi. Dia yang nagih hutang. Tolongin aku. Rani menarik Bima dengan sekuat tenaga, tapi percuma. Jari-jari tulang itu menyeret Bima ke sudut rumah, ke arah kegelapan yang lebih pekat, seakan ada ruang lain di sana. Rani menggapai bahu Bima, namun saat ia menyentuh kulit temannya, tubuh Bima seperti tersentak, lalu terlepas dari seluruh Wisma. Rani! Andra! Jangan tinggalin aku. Hapus hutangnya. Jangan. Jeritannya terputus. Lenyap. Seperti disedot ke dalam kegelapan yang tidak punya dasar. Dan mendadak, hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya bau asap dan tanah yang mengendap tebal. Rani jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Andra menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Tadi itu nyata. Itu, beneran, bukan halusinasi. Rani menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Aku udah bilang jangan dibuka. Andra berusaha duduk, namun lututnya lemas. Kita harus cari dia. Dia mungkin masih. Sebelum ia selesai bicara, terdengar ketukan pelan dari lantai di bawah mereka. Ketukan itu seperti menertawakan mereka, menegaskan bahwa permainan telah dimulai. Keesokan pagi. Matahari pagi menembus celah dinding kayu, namun suasana Wisma tetap muram. Rani duduk di dapur sambil memeluk lutut. Ia tidak tidur sama sekali. Andra mondar-mandir, tidak tahu harus melakukan apa. Aku udah bilang sejak awal kita harus ngomong ke warga, kata Rani dengan suara parau. Andra menahan napas.
Sekarang kita harus. Kita nggak bisa tinggal di tempat ini lagi. Mereka berdua keluar wisma, menelusuri jalan tanah menuju pemukiman. Setiap langkah terasa berat karena rasa bersalah dan ketakutan. Ketika mereka melewati pinggir kebun, mata Rani terpaku pada sesuatu. Andra, itu. Di belakang wisma, di dekat pohon besar, sosok itu tergeletak. Tubuh Bima. Posisinya seolah dilempar begitu saja. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat seperti habis direndam air seminggu. Tangan kanannya patah, tertekuk ke arah yang tidak manusiawi. Di dada Bima, ada bekas cekikan jari, panjang, kurus, hitam. Wajah Bima membeku dalam ekspresi teriak ketakutan, mulut terbuka lebar, matanya melotot, dan bibirnya membiru. Rani jatuh berlutut sambil menjerit. Bima. Andra mundur beberapa langkah, hampir muntah. Penduduk desa berlari mendekat setelah mendengar teriakan. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya melihat mayat Bima. Gusti, katanya gemetar. Pak Wiryo muncul terakhir. Begitu melihat tubuh Bima, wajahnya berubah pucat. Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Rani terbata-bata menjelaskan. Kami, nggak sengaja gali batok di belakang wisma, ada suara, kami kira cuma. Pak Wiryo langsung menatapnya dengan mata membelalak. Kalian gali batok itu? Warga lain mundur ketakutan. Beberapa malah langsung berlari pulang. Andra bingung. Pak, kenapa semua orang takut? Batok itu apa? Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya berkata cepat, ikut saya. Kita harus ke rumah Mbah Rengga. Cepat. Kalau tidak, 2 nyawa lagi akan menyusul. Rani merinding sampai ke tulangnya. 2 nyawa lagi. Itu berarti ia dan Andra. Mereka berdua saling menatap, sadar bahwa liburan semester mereka telah berubah menjadi neraka. Dan Jerangkong dan Andra baru memulai cepat Pak Wiryo menyusuri jalan desa yang sepi. Di kiri kanan, warga menutup jendela ketika mereka lewat. Beberapa bahkan berbisik takut, menyebut-nyebut satu kata. Jerangkong? Rani meremas lengannya, berusaha menahan gemetar. Setiap bayangan pohon terasa seperti sesuatu yang mengintai. Andra pun tampak pucat, kamera sakunya bahkan tidak ia sentuh, hal yang hampir mustahil baginya. Rumah Mbah Rengga berada di ujung desa, di tempat paling jauh dari pemukiman. Rumahnya tua, berdinding anyaman bambu, tapi ada aura aneh yang membuat bulu kuduk berdiri bahkan sebelum mereka masuk. Pak Wiryo mengetuk pintu 3 kali. Bah, ini saya. Ada anak-anak yang terkena kasus batok itu. Pintu berderi terbuka. Seorang kakek kurus dengan sorban kusam berdiri di ambang pintu. Wajahnya berkerut, namun matanya tajam, seperti bisa melihat langsung kepikiran seseorang. Masuk, katanya pendek. Rani dan Andra saling pandang sebelum masuk rumah yang dipenuhi bau dupa dan kayu terbakar. Di salah satu sudut, ada meja kecil dengan batok kelapa lain yang tertutup kain hitam, membuat mereka merinding lebih hebat. Mbah Rengga duduk bersila dan menatap mereka. Ceritakan dari awal. Dengan suara bergetar, Rani menceritakan semuanya. Suara dari tanah. Batok kelapa yang mereka gali. Suara ketukan. Mimpi Bima. Teror malam itu. Dan akhirnya, kematian sahabat mereka. Begitu Rani selesai, Mbah Rengga terdiam lama, terlalu lama. Bah, tanya Andra, suaranya serak. Akhirnya sang kakek membuka mulut. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan lagi. Ia menatap mereka tajam. Sosok itu bukan sekedar arwah gentayangan. Dia adalah Jerangkong. Rani merinding. Apa sebenarnya Jerangkong itu? Mbah Rengga menghela napas berat. Dulu, kisah kelam tahun lalu, ujar Mbah Rengga, ada seorang lentenir di desa ini bernama Wiratmaja. Dia bukan manusia biasa. Hatinya hitam seperti malam tanpa bulan. Andra menelan ludah. Dia membuat warga berhutang dengan bunga tak masuk akal. Jika tak bisa bayar, dia akan menyita semua, termasuk rumah, tanah, bahkan barang-barang terakhir yang dimiliki warga. Dia menjerat banyak keluarga hingga jatuh miskin. Rani menunduk, membayangkan keputusasaan warga dulu. Sampai suatu malam, rumah Wiratmaja terbakar, lanjut Mbah Rengga, suaranya menurun.
Orang-orang berlari melihat api, tapi tidak satu pun yang menolong dia keluar. Mereka hanya berdiri, menyaksikan rentenir itu terbakar hidup-hidup. Rani menutup mulutnya, ngeri. Aku ada di sana, kata Mbah Rengga lirih. Aku melihat tubuhnya hangus. Tapi sebelum tubuhnya habis dilalap api, aku melihat kepalanya menoleh ke arah warga. Matanya merah. Dia tersenyum. Andra bergidik. Mereka pikir semuanya selesai. Tapi beberapa bulan kemudian, warga mulai diganggu. Ada suara tulang berderak, bayangan kerangka tinggi, tubuh hanya tulang dan asap hitam. Dia menagih, hutang, yang bahkan tidak ada. Mbah Rengga menatap mereka dalam-dalam. Itulah Jerangkong. Bagaimana ia dikurung? Warga ketakutan. Banyak yang sakit. Beberapa hilang. Hingga akhirnya mereka datang kepadaku. Saat itu, aku masih muda, tapi aku mengerti sedikit ilmu pemagaran. Ia meraih batok kelapa di sampingnya, tangan tuanya bergetar sedikit. Kami berhasil memancing Jerangkong ke dalam wadah ini. Ia menepuk batok itu pelan. Batok kelapa kosong, diberi rajah, diikat tali kuno. Ia bisa menahan arwah yang memiliki hutang dendam. Rani menutup mulutnya. Jadi batok yang kami gali adalah penjara Jerangkong? Kami kubur batok itu jauh di belakang Wisma. Tempat itu dianggap terlarang. Bahkan pemilik sebelumnya tidak berani mendekat. Pak Wiryo menunduk. Saya, harusnya sudah bilang dari awal. Rani wajahnya pucat. Tapi, kami nggak tahu. Kami cuma. Anda tidak punya niat jahat, potong Mbah Rengga. Tapi Jerangkong tidak peduli. Kalian membuka penjaranya. Maka ia menagih kembali, hutang yang menurutnya harus dibayar. Mbah Rengga menatap mereka tajam. Dan dia akan mengambil satu persatu sampai kalian bertiga lunas. Rani menunduk, air matanya jatuh. Bima sudah diambil, lanjut Mbah Rengga pelan. Sekarang giliran kalian berdua. Andra merinding. Bah, jadi tidak ada cara menghentikannya? Ada jeda panjang. Mbah Rengga memejamkan mata. Ada, katanya pelan. Tapi, butuh keberanian. Dan nyawa bisa menjadi taruhannya. Rani menelan ludah, suaranya hampir hilang. Apa yang harus kami lakukan? Mbah Rengga membuka mata, tatapannya tajam seperti baja. Kita harus memancing Jerangkong untuk masuk ke batok baru. Menyegelnya kembali sebelum ia mengambil nyawa kalian. Pak Wiryo cepat-cepat menambahkan, suaranya gemetar. Jerangkong sangat kuat saat baru bebas. Jika gagal, kalian bertiga akan mati. Rani menunduk. Kami sudah kehilangan Bima. Kami tidak bisa biarkan dia meninggal sia-sia. Kami harus coba. Andra mengangguk, meski wajahnya pucat. Lakukan apapun yang perlu. Mbah Rengga berdiri perlahan, mengambil tongkat kayu kelapa. Baik. Malam ini, kita akan mulai. Rani menggenggam gelangnya erat. Namun jauh dalam hatinya, ketakutan tumbuh bukan hanya karena Jerangkong. Tapi karena perburuan itu masih berjalan. Dan malam berikutnya akan menjadi malam paling panjang dalam hidup di desa Rayudan. Langit berubah jingga pucat seperti warna luka lama yang belum sembuh. Rani duduk di beranda rumah Mbah Rengga, memegangi gelang perca yang semakin basah oleh keringat di telapak tangannya. Andra berdiri di dekat pagar bambu, menatap hutan di belakang desa yang perlahan-lahan memakan cahaya. Pak Wiryo sibuk menyiapkan peralatan di dalam rumah. Dupa, kain merah, benang rajah, serta 2 buah batok kelapa yang tampak jauh lebih berat dari ukuran sebenarnya. Mbah Rengga duduk bersila di tengah ruangan, menyusun lingkaran garam dan abu kelapa di lantai tanah. Rani masuk dan berbisik, Bah, apa kita pasti bisa ngurung dia lagi? Mbah Rengga menatapnya, sorban tuanya bergetar pelan. Tidak ada yang pasti soal makhluk seperti dia. Yang pasti, dia sudah menandai kalian. Andra menelan ludah. Kenapa kami yang diincar? Apa karena kami yang menggali? Karena kalian membuka hutangnya, jawab Mbah Rengga. Dan Jerangkong tidak memburu secara acak. Ia memilih berdasarkan rasa takut paling kuat di antara kalian. Rani merinding. Dia tahu siapa yang lebih takut daripada siapapun. Andra juga tahu, kedua mata mereka bertemu,
Dan keduanya sadar, Rani yang jadi target terkuat. Tetapi Rani mengepalkan tangan. Kalau memang aku paling takut, biar aku jadi umpannya. Andra buru-buru menoleh. Jangan gila, Ran. Bima aja. Suara Andra pecah. Ia tidak sanggup mengatakan kata mati. Rani menatap lantai. Kalau bukan aku, Jerangkong bakal ambil kita semua. Mbah Rengga berdiri, tubuh tuanya tampak jauh lebih tegak dari yang seharusnya. Ritual malam ini bukan untuk menangkapnya sepenuhnya. Baru melemahkan. Kita butuh 2 tahap. Dan tahap pertama sudah cukup berbahaya. Pak Wiryo masuk sambil membawa batok baru. Bah, malam makin turun. Ritual dimulai. Kita harus mulai. Malam itu, mereka menuju halaman belakang rumah Mbah Rengga, tempat yang penuh pepohonan dan tanah yang lembab oleh embun. Di tengahnya, Mbah Rengga menggambar simbol besar menggunakan abu kelapa, raja kuno yang terlihat seperti jaring laba-laba. Rani duduk di tengah lingkaran. Andra di sampingnya, memegang senter dan botol garam. Mbah Rengga duduk di utara lingkaran dengan tongkat kayu kelapa. Pak Wiryo berjaga di barat sambil membawa obor. Saat angin mulai berhembus lebih dingin, Mbah Rengga berkata pelan. Jika kalian merasa ingin lari, jangan. Karena langkah pertama keluar lingkaran, adalah undangan bagi dia untuk mengambil tubuh kalian. Rani menggenggam lututnya. Andra mencoba menenangkan, namun suaranya juga gemetar. Kemudian ritual dimulai. Dupa dinyalakan. Asap tebal mengepul. Mbah Rengga mulai membaca mantra kuno, suaranya rendah namun tegas. Sing de dalam peteng, sing kepeteng amung gawe ciloko, aku nyeluk awakmu metu. Suara itu menggema ke seluruh halaman. Hening. Angin berhenti. Lalu, suara ketukan dari jauh. Teratur. Maju mendekat. Rani memejamkan mata. Dia datang. Andra memegang bahunya. Tenang, tenang. Namun suara ketukan semakin jelas. Lebih cepat. Lebih dekat. Seolah sesuatu berjalan tanpa daging, hanya tulang. Tiba-tiba dari balik pepohonan, kabut hitam pekat muncul. Menggulung seperti awan badai yang turun ke tanah. Rani merasakan hawa dingin menusuk tulang, membuat napasnya membeku. Lalu, dari dalam kabut, tulang kaki tinggi muncul, bergerak kaku. Disusul tulang tangan panjang yang menggantung. Dan akhirnya, tengkorak tinggi, dengan mata cekung kosong namun memerah dari dalam. Jerangkong berdiri di antara pepohonan. Suara tulangnya bergerak. Lambat tapi pasti. Ia menunduk, menatap lingkaran abu tempat Rani duduk. Dan suara itu muncul. Suara yang bukan suara manusia, seperti lantunan napas terakhir dari seseorang yang mati terbakar. Wayahe embayar, Rani menangis tercekik. Hutangmu, Tuhan. Andra memeluknya erat. Jangan lihat, jangan lihat. Mbah Rengga mengangkat tongkatnya. Kang Mas Wiratmaja, teriaknya lantang. Awakmu mati tanpa didonga. Ning kene ora ana hutang sing kudu dibayar. Jerangkong bergerak sedikit, tulang lehernya berderak seperti pisau digores di batu. Ia menunjuk Rani dengan jari tulangnya. Lingkaran abu di tanah mulai bergetar. Bah! Lingkarannya, teriak Pak Wiryo panik. Mbah Rengga melanjutkan mantranya, kini dengan suara lebih kuat. Asalmu saka geni, bali marang geni, ora ana nyawane bocah iki sing dadi tumbalmu. Jerangkong menggeretakkan seluruh tulangnya. Tanah di sekitar lingkaran berdesir hebat, seperti ada banyak tangan menggaruk dari dalam. Rani memeluk Andra erat. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Andra meneteskan air mata. Bertahan Ran, tolong bertahan. Jerangkong menghantam batas lingkaran abu dengan tangan tulangnya. Abu beterbangan, tapi lingkarannya tetap utuh. Jerangkong mundur sedikit, mendesi seperti uap air menyentuh besi panas. Mbah Rengga mengangkat batok kelapa baru yang sudah diberi rajah. Kini saatnya. Ia menggoyang batok itu dan membaca mantra keras-keras. Jerangkong tampak meronta, tatapannya memerah gelap, kabutnya naik turun seperti marah. Tangan tulang itu menggapai Rani. Tidak, jerit Rani. Andra mengangkat botol garam dan melemparkannya ke arah Jerangkong. Garam itu memercik, mengenai kabutnya, dan makhluk itu mundur,
berteriak dengan suara yang membuat telinga mereka berdarah sedikit. Kita hampir berhasil. Mbah Rengga berteriak. Namun belum sempat ritual mencapai puncaknya, jerangkong menghilang. Sekejap, kabutnya buyar seperti asap tertiup angin. Rani menatap ke segala arah. Dia pergi? Mbah Rengga terdiam. Tidak. Dia hanya menghindar. Dia tahu kita mencoba menjebaknya. Pak Wiryo menelan ludah. Ini buruk. Bah, apa artinya? Mbah Rengga menatap Rani dan Andra, wajahnya sangat serius. Artinya, dia akan kembali. Dan kekuatannya akan lebih besar. Dan kita baru saja membuatnya marah. Rani menggigil. Andra melangkah mundur, wajah pucat pasi. Di kejauhan, dari balik hutan, suara itu muncul kembali. Pelan, namun jelas. Kali ini bukan mendekat, tetapi mengitari mereka. Seperti pemburu yang menilai mangsanya sebelum menyerang. Udara begitu dingin sampai napas mereka berubah menjadi asap tipis. Setelah ritual gagal, mereka kembali masuk ke dalam rumah Mbah Rengga. Lampu teplok menyala redup, membuat bayangan di dinding tampak seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraih mereka. Rani duduk di pojokan ruangan, tubuhnya masih gemetaran hebat. Andra meletakkan selimut di pundaknya, tapi tatapan Rani tetap kosong, seperti ada bagian dirinya yang tertinggal di luar ketika jerangkong muncul. Pak Wiryo menutup pintu, memalangnya dengan balok kayu. Bah, kita aman di dalam kan? Mbah Rengga tidak langsung menjawab. Ia merapikan tongkatnya, lalu duduk perlahan. Aman? Tidak. Ia menatap mereka satu persatu. Kita hanya bersembunyi. Dan makhluk seperti jerangkong, tidak pernah lelah menunggu. Bahu Rani bergetar. Bah, kenapa dia nyari aku? Kenapa bukan orang lain? Mbah Rengga menarik napas dalam. Karena kamu punya sesuatu yang dia inginkan. Bukan nyawamu saja, tapi ketakutanmu. Andra menoleh cepat. Apa maksudnya? Jerangkong terbentuk dari kematian seseorang yang dipaksa dan disiksa sebelum waktunya, jelas Mbah Rengga. Ketika seseorang mati dalam ketakutan luar biasa, ketakutan itu bisa menjadi bentuk baru. Semacam energi hidup yang terdistorsi. Rani menatap lantai, wajahnya kehilangan warna. Dan dia, butuh ketakutan itu? Bukan butuh. Mbah Rengga menatapnya dalam. Dia lapar. Suara dari atap. Tiba-tiba ada suara keras dari atap rumah. Seolah sesuatu berlari dengan tulang telanjang. Pak Wiryo memegang obor, matanya membelalak. Dia, di atas? Andra merapat ke Rani, memeluknya. Ran, dengar aku. Selama kita di lingkaran garam dan cahaya, dia nggak bisa masuk. Suara itu berhenti. Sunyi. Lalu terdengar suara lain. Suara seperti kuku panjang menggores genteng. Rani memejamkan mata rat-rat. Aku nggak mau lihat dia lagi, tuanya dan mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain hitam. Ini waktunya memakai benda yang tidak ingin aku gunakan kecuali sangat terpaksa. Pak Wiryo menelan ludah. Jangan bilang itu. Mbah Rengga membuka kain itu. Di dalamnya, ada tulang jari manusia, dililit benang merah, dengan raja kecil di pangkalnya. Rani mundur panik. Itu, apa? Mbah Rengga menjawab pelan. Jari ini milik orang yang dulu mati melawan jerangkong pertama kali. Namanya Lurah Pagerwangi. Dia satu-satunya yang pernah membuat jerangkong terluka. Terluka? Andra mengulang. Makhluk itu bisa terluka? Bisa. Tapi bukan dengan senjata manusia. Hanya oleh bagian tubuhnya sendiri. Mbah Rengga memegang jari itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu bisa menggigitnya kapan saja. Karena jerangkong adalah rasa takut yang termanifestasi, maka dia hanya bisa disakiti oleh ketakutan yang sama yang membentuknya. Rani bingung. Apa artinya? Artinya? Mbah Rengga menatap Rani tajam. Untuk melawan dia, kamu harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Rani terisak. Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup. Jerangkong mencari celah. Rumah kembali bergetar. Kali ini dari lantai.
Tanah di bawah rumah seperti diketuk dari dalam. Andra memeluk Rani. Dia ngelilingi kita. Nyari tempat masuk. Pak Wiryo memeriksa celah dinding. Garam masih utuh. Semua sudut aman. Tiba-tiba suara itu berhenti. Semua terdiam. Lalu, suara dari jendela. Pelan. Berbisik. Rani. Rani menutup telinganya. Jangan. Jangan panggil aku. Tapi suara itu terus mengusap relung telinganya, seperti bisikan dari kubur yang ditarik paksa. Metu, Saiki, aku tunggu. Andra bangkit, marah. Diam kau. Begitu ia mendekat jendela, sesuatu putih pucat menyentak tiba-tiba. Tangan tulang runcing mencakar kaca dari luar, membuat garis panjang seperti sayatan. Andra mundur terhuyung, jantung hampir berhenti. Ia mencoba memecahkan perlindungan mereka. Mbah Rengga bangkit, suaranya tegas. Kita tidak bisa menunggu sampai dia menemukan cara masuk. Kita harus pindah ke tahap kedua malam ini juga. Rani menatapnya dengan air mata. Mbah, aku belum siap. Kamu tidak punya pilihan enduk. Mbah Rengga meraih bahunya dengan tangan gemetar tapi kokoh. Jika tidak dilakukan malam ini, tidak ada ritual yang bisa menyelamatkanmu besok. Rumah tiba-tiba kembali dihantam. Kali ini lebih keras. Dinding bambu retak. Angin pekat masuk. Tulang-tulang panjang jerangkong tampak sekilas di balik celah, menggaruk seperti hewan yang ingin masuk kandang. Rani memekik. Andra menariknya menjauh sambil memegang obor. Pak Wiryo berteriak, "Bah! Kita harus pergi sekarang." Mbah Rengga meraih tongkat, jari terkutuk, dan kain merah ritual. Kita menuju Sendang Lumbung, tempat jerangkong pertama kali dilahirkan. Di sanalah semua ini harus diselesaikan. Dan kalau kita gagal? Andra bertanya pelan. Mbah Rengga menatapnya dalam, tanpa menjawab. Dan itu lebih menakutkan daripada jawaban ketika mereka melangkah keluar dari rumah Mbah Rengga. Jerangkong sudah tidak terdengar lagi. Tidak ada suara tulang, tidak ada bisikan, tidak ada ketukan. Dan justru itulah yang membuat langkah mereka semakin berat. Keheningan itu terasa seperti jerat. Pak Wiryo membawa obor, Andra membawa garam dan kain raja, sementara Mbah Rengga berjalan paling depan, tongkatnya menyentuh tanah dengan ritme lambat. Rani berjalan di tengah, wajahnya pucat, napasnya berat. Setiap bayangan pohon, setiap desir ilalang, terasa seperti mata jerangkong yang mengawasi. Bah, Rani berbisik pelan. Apa dia tahu kita mau ke Sendang? Mbah Rengga menjawab tanpa menoleh, dia tahu lebih banyak dari yang kita kira. Dia makhluk yang terikat pada satu hal, memburu ketakutan. Andra menggenggam tangan Rani. Kita sama-sama ya? Apapun yang terjadi. Rani mengangguk, tapi genggamannya terasa dingin seperti seseorang yang sedang menuju sesuatu yang amat gelap. Perjalanan menuju Sendang. Perjalanan dari rumah Mbah Rengga menuju Sendang Lumbung memakan waktu hampir 1 jam. Mereka melewati ladang kosong, jalan setapak gelap, hingga hutan kecil yang terasa seperti sangkar. Langkah mereka berhenti ketika suara seperti derak ranting muncul dari kejauhan. Mbah Rengga mengepalkan tangan. Dia mengikuti kita. Pak Wiryo menelan ludah. Saya kira dia akan menunggu. Dia tidak pernah menunggu. Dia memburu. Rani menutup mata, tubuhnya sempoyongan. Bah, aku nggak kuat. Andra memeluk pundaknya. Bertahan sedikit lagi. Kita sudah dekat. Tiba-tiba, angin berhembus keras. Obor Pak Wiryo hampir padam. Daun-daun beterbangan seperti disedot sesuatu dari arah Sendang. Getaran kecil menjalar melalui tanah. Seperti langkah-langkah besar yang semakin mendekat. Andra memandang ke belakang. Bah, itu suara apa? Mbah Rengga menatap tajam ke depan. Dia sudah menunggu kita di sana. Sendang Lumbung. Akhirnya, mereka sampai kecil sunyi yang dikelilingi pohon besar. Airnya hitam, tidak memantulkan cahaya bulan sedikit pun, seperti kolam yang tidak memiliki dasar. Rani merinding. Di sini, dia muncul pertama kali. Di sini tempat dia mati sebelum menjadi sesuatu yang bukan manusia, jawab Mbah Rengga. Tanah di sekitar Sendang dipenuhi akar tua yang menonjol.
Ada bekas batu lingkaran ritual yang sudah lama ditinggalkan, retak dan ditumbuhi lumut. Mbah Rengga berdiri di tengah lingkaran batu itu. Andra, taburkan garam melingkar. Wiryo, siapkan obor di 4 titik penjuru. Rani menggigit bibir, suaranya kecil. Aku harus di mana, Bah? Mbah Rengga menatapnya penuh belas kasihan. Di tengah lingkaran. Karena dia akan datang padamu pertama. Rani seketika pucat. Bah, aku takut. Aku tahu enduk. Dan ketakutanmu itu, justru senjata kita. Ia mengeluarkan jari terkutuk yang dililit benang merah. Rani memalingkan wajah, hampir muntah melihatnya. Andra, kata Mbah Rengga. Kalau Jerangkong mendekat, kamu yang memegang Rani dan jangan biarkan dia pingsan. Kalau dia tidak sadar, kita kalah saat itu juga. Andra mengangguk meski wajahnya berubah seputih kertas. Ritual dimulai. Panggilan. Mbah Rengga menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia mulai membaca mantra cepat, suara tiada jeda. Angin berputar. Garam di tanah bergetar. Air sendang menggelegak. Dan dari kejauhan terdengar suara itu. Suara tulang bergerak. Mendekat. Rani menutup telinganya. Bah, aku nggak kuat, dia makin dekat. Bertahan. Mbah Rengga berseru. Dia harus datang ke tengah. Tiba-tiba angin mereda. Sunyi. Dan sesuatu berdiri di tepi sendang. Jerangkong. Kerangka hitam pekat dengan kabut gelap yang terus berputar di sekelilingnya. Tulangnya retak, kepalanya miring, rahangnya terbuka seolah tersenyum. Mata hitamnya menatap lurus pada Rani. Seakan-akan lidah tak ada, tapi suara tetap keluar. Rani tersengal. Lututnya hampir roboh. Andra cepat memegangnya. Jerangkong mulai merayap mendekat, setiap langkah disertai suara tulang. Ia masuk ke lingkaran garam. Dan garam mulai terbakar. Lingkaran itu berubah menjadi dinding api putih. Namun Jerangkong tidak berhenti. Ia hanya meleleh lewat kabut hitam dan muncul kembali di dalam lingkaran. Bah! Andra berteriak. Dia bisa masuk. Aku tahu, seru Mbah Rengga sambil memperkuat mantranya. Rani. Lihat dia. Tidak. Aku takut. Lihat dia kalau kau mau hidup. Tangisan Rani pecah. Dengan seluruh sisa keberanian, ia mengangkat wajahnya. Dan dunia seolah berhenti. Mata Jerangkong bersinar merah gelap. Angin mati. Api padam. Kabut hitam naik dari tanah dan menggulung mereka. Jerangkong berhenti tepat satu langkah di depan Rani. Lalu menunduk. Dengusannya seperti angin kuburan. Tak bayar, hutangmu. Rani menjerit. Andra memeluknya erat. Mbah Rengga menghantam tanah dengan tongkat. Mantra terakhir dilepaskan. Jari terkutuk itu menyala merah. Jerangkong menjerit sangat keras. Kabutnya berhamburan. Tulangnya retak satu persatu. Mbah Rengga mengarahkan jari itu ke tubuh Jerangkong. Tapi pada saat yang sama, Jerangkong menyerang balik. Tangan tulangnya melesat ke arah Rani. Andra melihat itu. Tanpa pikir panjang, ia mendorong Rani keluar lingkaran. Dandra terbabat. Jerangkong menancapkan jari-jari tulangnya ke dada Andra. Rani berteriak, Andra. Jerangkong berbalik padanya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, Mbah Rengga menusukkan jari terkutuk tepat ke rongga dada Jerangkong. Jerangkong meledak menjadi kabut hitam, menjerit panjang. Kabut itu tersedot ke dalam batok kelapa baru yang sudah dipersiapkan, terhisap seperti pusaran angin. Tali merah terikat. Tanah berhenti bergetar. Ritual selesai. Setelah keheningan, Rani merangkak ke arah Andra yang tergeletak tak bergerak. Andra, bangun. Ia memeluk tubuh Andra yang dingin. Tapi Andra tidak membuka mata. Napasnya tidak kembali. Pak Wiryo menunduk. Dia mengorbankan dirinya. Air mata Rani mengalir deras. Ia memeluk Andra dan berteriak tanpa suara. Mbah Rengga meletakkan tangan di bahu Rani. Apa yang dia lakukan? Menyelamatkanmu. Menyelamatkan semuanya.
Rani tidak menjawab. Hanya menangis. Langit malam terasa lebih gelap. Angin tidak bergerak. Sendang nampak lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di tangan tua Mbah Rengga, batok kelapa berisi jerangkong kembali tertutup rapat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kembalinya Jerangkong berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.